Hai, balik lagi nih sama SDM ID. Nah guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa kita akan membagikan informasi-informasi yang unik dan juga menarik, dan yang pastinya bisa menambah wawasan kalian. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya yang ada di sebelah kanan. Ayo bangun channel ini bersama-sama agar memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih. Selama nonton serial kartun Doraemon, kalian pernah nggak bertanya-tanya kenapa cuma Nobita yang didatangi robot serba bisa? Kenapa bukan Shizuka, Giant, Suneo, atau diri kita sendiri? Nggak adil kan? Muncul beragam penjelasan dari penggemar, mulai dari cerita asli hingga muncul beragam teori yang mendasari pertanyaan ini. Kalian bisa menyimpulkan dan memilih alasan-alasan tersebut. Nah, mungkin beberapa video ini akan menjawab pertanyaan kalian. Doraemon dikirim oleh Swashi. Swashi adalah Anggas, cicit dari cicit Nobita. Dia mengirim Doraemon karena ngerasa nasib Nobita malang banget di masa lalu. Soalnya hal itu bakal mempengaruhi nasib keturunan Nobita di masa depan. Dia pernah menjelaskan kepada Nobita kalau di masa depan Nobita bakal nikah dengan Jaiko, adik Giant, bukan Shizuka, sang pujaan hatinya. Dia nggak punya pekerjaan yang layak, sekalinya bikin usaha bangkrut terus. Yap, seakan silsilahnya nanti jadi keturunan melarat. Meski nggak ada akhir cerita yang resmi, banyak hal yang berubah sejak Swashi mengirim Doraemon untuk Nobita. Berkat Doraemon, nasib Nobita berubah 180 derajat. Nobita jadi orang sukses dan berhasil menikahi Shizuka. Keturunan Nobita pun hidup layak dan berkecukupan. Misi Swashi berhasil, dia berhasil hidup lebih baik, sampai-sampai bisa mengadopsi robot pengasuh yang lebih canggih, Dorami, yang kemudian dikenal dengan adik Doraemon. Meski begitu, nggak semua masa depan bisa berubah. Swashi yang sebelumnya adalah keturunan Nobita, Jaiko, tetap lahir dari keturunan Nobita Shizuka. Apakah perjalanan waktu legal? Jika bisa mengubah nasib dengan perjalanan waktu, kenapa nggak ada hukum yang mengatur hal itu? Memang semua yang dilakukan Swashi benar-benar merubah nasib Nobita yang seharusnya menikah dengan Jaiko, jadi menikahi Shizuka. Namun bagaimana kalau usaha itu bisa aja mempengaruhi eksistensi Swashi? Bisa aja dong kalau Swashi nggak lahir ke dunia. Sejauh ini cuma penjahat antar waktu yang jadi perhatian polisi waktu. Mereka dianggap terlalu berbahaya karena berusaha mengubah masa depan umat manusia dengan menghancurkan masa lalu. Sementara usaha yang dilakukan Swashi memang gak sepenuhnya buruk, tapi apakah itu legal? Bisa jadi selama ini dia diam-diam menyelundupkan robot kucing tersebut tanpa sepengetahuan orang-orang. Pada nyatanya, nggak ada anak-anak lain yang kedatangan robot dari masa depan. Nobita adalah penemu robot masa depan. Banyak teori yang bermunculan tentang asal-usul dan akhir dari kisah serial ini. Salah satunya muncul teori dari penggemar yang dituangkan dalam karya manga menyerupai karya Fujiko F. Saking kerennya, gambarnya mirip banget. Bahkan banyak orang yang mengira bahwa manga itu adalah kisah akhir kehidupan Nobita yang resmi. Manga tersebut berkisah tentang Doraemon yang rusak dan gak bisa diperbaikin lagi. Nobita yang merasa sedih berniat memperbaiki robotnya dengan segala cara. Makanya dia belajar giat menjadi penemu robot. Diam-diam dia mengembangkan teknologi untuk menciptakan robot masa depan dan memulihkan robot kucing miliknya. Bisa jadi inilah alasan Nobita memiliki hak khusus untuk mendapatkan robot dari masa depan. Semua itu hanyalah khayalan Nobita. Selain teori-teori yang indah itu, muncul teori lain yang menyedihkan. Bagaimana kalau sebenarnya Nobita itu nggak benar-benar kedatangan Doraemon? Dia hanya seorang yang mengalami skizofrenia dan berhayal bertemu dengan robot yang bisa mengabulkan semua permintaannya. Kenyataannya bahwa sebenarnya dia nggak pernah bertemu dengan robot penyuka kue dorayaki. Dia hanya seorang anak yang mengidap penyakit dan nggak bisa ngelakuin apa-apa. Makanya dia berhayal punya robot sekaligus sahabat yang bisa mengabulkan semua permintaannya. Itulah teori-teori yang bisa dirangkum dari seluruh tayangan Doraemon. Nah, dari penjelasan di atas, mana versi yang paling bisa kalian terima? Atau mungkin kalian punya teori sendiri? Silakan bagikan pendapatmu di kolom komentar.